Shalom, selamat berkudapa dalam acara Gereja Kristus Menyapa. 1 Timotius pasal yang kelima, 1 Timotius pasal yang kelima, ayat 17 berkata seperti ini. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Satu pengajaran yang luar biasa yang Paulus tanamkan kepada Timotius sebagai gembala yang masih muda untuk memimpin jemaat yang heterogen. Jemaat disebut heterogen karena jemaat yang digembalakan oleh Timotius ada yang Yahudi, orang Yahudi, ada yang orang Yunani, dan ada bermacam-macam latar belakang dari masyarakat. Dan di dalam kehidupan jemaat yang dipimpin, ya pasti masalah-masalah ada. Apakah itu masalah kebudayaan, masalah-masalah ya saling ketersinggungan, dan sebagainya, itu pasti ada. Apalagi sorotan-sorotan kepada para penatua. Dan penatua ini kalau bahasa Yunaninya itu disebut presbiteros. Presbiteros itu sebenarnya diterjemahkan dengan tua-tua. Tua-tua jemaat. Tua-tua jemaat itu dia di dalam gereja Masih Injili Minasa itu menyangkut pendeta, penatua, diaken, dan guru agama. Itu yang presbiteros, tua-tua jemaat. Tapi dalam Alkitab ini diterjemahkan sebagai penatua. Jadi dia diberikan satu gambaran pemimpin gereja. Nah, ini jangan disalah mengerti bahwa penatua seperti konsep kita penatua ini ya, sehingga ada perbedaan persepsi antara penatua dengan diaken. Seolah-olah penatua lebih tinggi dari diaken. Padahal sama-sama pelayanan, cuma diaken dalam bidang sosial untuk membantu orang-orang miskin, orang-orang yang perlu dibantu secara sosial, janda-janda, yatim piatu. Sementara penatua-penatua untuk melayani jemaat, mendampingi pendeta di bidang pelayanan pastoral, pelayanan penggembalaan, untuk pemberitaan firman. Dan Paulus menasihati Timotius, ajarkan jemaat supaya menghargai penatua yang baik pimpinannya. Jadi jelas di sini berarti ada juga penatua-penatua tentu yang tidak memenuhi kriteria Alkitabiah, tapi karena dipilih oleh audiens, oleh pemilih, mungkin karena ya ada faktor-faktor X, apakah itu faktor kekeluargaan, pertemanan, dan juga mungkin kedudukan, sehingga dia terpilih tapi tidak mencapai kriteria sebagai seorang pelayan khusus. Nah, mereka inilah yang terpaksa dipilahkan antara penatua yang baik pimpinannya dan tentu ada penatua yang kurang baik pimpinannya. Dan mungkin juga ada yang tidak baik. Yang tidak baik tentu yang sering menimbulkan konflik, yang tidak memaafkan, dia punya jabatan rohani tapi tidak memaafkan, menyimpan akar pahit. Itu tentu kriteria yang tidak baik kepemimpinannya. Tapi kriteria yang baik kepemimpinannya itu memberikan gambaran bahwa dia betul-betul menghayati bahwa panggilannya sebagai pelayan Tuhan itu panggilan kudus. Karena dia menghayati itu sebagai panggilan kudus,
maka dia melayani dalam kekudusan Tuhan. Apabila ada masalah-masalah yang membentang di dalam pelayanannya, dia tidak menyimpan akar pahit. Dia tidak menaruh dendam. Dia tidak mau mengucilkan kelompok-kelompok yang mungkin berseberangan dengan dia. Itu yang dikriteriskan sebagai penatua-penatua yang baik pimpinannya. Artinya penggembalaannya menyentuh kepada orang-orang yang berseberangan dengan dia. Sehingga orang-orang yang berseberangan dengan dia itu bisa sadar, bisa insaf, karena dia doakan, dia dekati dengan bahasa kasih agape. Dan memang untuk mengasihi dalam kasih agape itu tidak mudah. Kecuali Roh Kudus memang membimbing dia, sehingga betul-betul kehidupannya itu adalah kehidupan yang melayani. Dia sadar bahwa panggilan ini panggilan kudus. Sehingga masalah-masalah yang dia hadapi, dia selalu sampaikan kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan, agar dia ada kebijakan-kebijakan yang dia ambil, agar jangan terjadi perpecahan, agar jangan terjadi pengelompokan, jangan terjadi diskriminasi, agar jangan terjadi saling mengucilkan. Memang pada ayat berikut dikatakan kalau ada yang melakukan tidak baik dan sudah dibikin penggembalaan lalu tidak juga berhasil, tegurlah di depan jemaat. Supaya kata dia insaf atau yang lain jadi takut untuk tidak melayani dengan sungguh-sungguh. Tidak mau bermain-main dengan pelayanan yang kudus. Sebab itu kepada para pelayan yang betul-betul melayani dengan sungguh-sungguh, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban perasaan, berkorban popoji, berkorban apa saja yang dia boleh korbankan, kita harus berikan kehormatan padanya 2 kali lipat. Kita bawa dia dalam doa, berikan dia pujian, dan juga berikan dia penghargaan, berikan dia reward. Bukan cuma berbentuk kado, tapi juga kita hormat dia dan kita jadikan dia teladan untuk jemaat. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang mampu menyadari insaf tentang panggilan pelayanan yang kudus. Amin.